Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini saya masih ingat betul ya, ketika pada waktu lalu suara PDIP terpecah, yaitu ada yang mendukung Ganjar Pranowo dan ada yang mendukung Puan Maharani dicapreskan oleh PDIP Perjuangan. Tetapi ya, karena memang hasil survei elektabilitas pada waktu lalu memang menempatkan posisi Ganjar Pranowo yang menjadi teratas. Di situ pun akhirnya Ibu Megawati ya memilihlah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan akhirnya memilih Ganjar Pranowo dan sudah dideklarasikan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, tetapi di sini yang paling lucu menurut saya ya, Gibran Rakabuming Raka menurut saya kalau maju atau dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo menghendaki hal tersebut, menurut saya tidak belajar dari Ibu Megawati ya. Karena apa? Karena untuk memimpin negara yang sebesar ini seharusnya mempunyai pengalaman yang cukup, mempunyai rekam jejak yang cukup, apalagi masih beberapa tahun yang memimpin di Wali Kota Solo. Dari berita-berita yang beredar juga, yaitu proyek-proyek di situ adalah paling banyak proyek dari pusat. Jadi menurut saya ini bukan karena keinginan Gibran, menurut saya bukan seperti itu. Tetapi saya akui kok, Gibran memimpin di Wali Kota Solo menurut saya sukses lah. Nah, di sini bahkan Ahok pun berkomentar ya soal Gibran Rakabuming Raka akan dideklarasikan menjadi cawapres. Kalau saya pribadi sih tidak masalah ya, Gibran menjadi cawapres ya pun tidak masalah. Tetapi menurut saya di situ ada skenario, yaitu lagi-lagi putusan MK. Bayangkan, di syarat usia capres dan cawapres itu minimal 40 tahun. Tetapi gara-gara putusan MK kemarin yang mendekati pendaftaran di KPU, tiba-tiba memutuskan usia minimal 40 tahun. Bahkan juga ada pengecualian, yaitu sudah pernah menjadi pemimpin daerah dan lain sebagainya. Menurut saya di situ ada skenario di sini, yaitu untuk menggolkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi juga dari banner-banner, bahkan juga kaos juga sudah tersebar ya. Ya, setidaknya di seluruh pelosok negeri. Nah, di sini bahkan juga komentar Ahok di sini dikomentari oleh Kokun tadi. Buat negara kok coba-coba. Seperti ini, yaitu respon dari Ahok. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif nasional ya, maksud DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Nah, bahkan saya sepakat dengan Ahok, jangan coba-coba deh. Jadi menurut saya yang berpengalaman di situ adalah Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Wah, itu sudah lengkap semuanya. Pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah, dan bahkan juga rekam jejak dari Pak Mahfud MD. Waduh, kayaknya sudah semuanya ya di situ. Semuanya sudah paket komplit ada di Ganjar dan Mahfud MD. Juga terbukti tegas. Itu yang dibutuhkan untuk pemimpin Indonesia ke depan. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Putri Simanjuntak. Sepakat dengan Pak Ahok, kawan yang baik selalu mengingatkan. Buzzer Timbul panik. Ahok kan politisi PDIP sekarang. Pak Ahok juga politisi PDIP dan juga pernah menjadi wakil dari Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya sangat akrab sekali lah dengan Presiden Joko Widodo, walaupun mengenal Presiden Joko Widodo secara langsung. Di sini juga secara tidak langsung mengingatkan lah, yaitu mengingatkan jangan menerima, kurang lebih seperti itulah. Jangan menerima tawaran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, kurang lebih seperti itulah. Di sini penyampaian logika Pak Ahok memang terbaik. Nah, di sini juga di logika oleh masyarakat
masyarakat awam juga menurut saya sangat bagus sekali ucapan dari Ahok di sini. Bener banget. Lagian, Mas Wal hanya meneruskan pendahulunya yang memang sudah berhasil. Kalau mulai dari nol, ya jengkang Mas, geblak. Padahal sama cebong dibuja-buja loh. Ini hayo, sekarang gimana Dik? Cecep perasaanmu, makin yakin pilih Ganjar Mahfud. Poinnya di ujung, bicara tata negara harus ngerti konstitusi. Belum apa-apa aja konstitusi sudah diotak-atik. Dan lucu, banyak yang tutup mata soal ini pura-pura atau memang bodoh memahami. Seorang Ahok aja berkuar-kuar, apalagi kita, ya Om Eko Kuntadi. Nah memang sih, di sini juga menurut saya banyak yang terdiam ya. Apalagi ya anggota DPR RI tidak ada yang menyuarakan tentang hal ini. Ya seharusnya disuarakan lah. Apalagi juga putusan MK pada waktu lalu menurut saya terlalu memaksa dan bahkan juga mendekati pendaftaran di KPU. Bayangkan. Di sini ada berita lagi, yaitu meski Gibran maju cawapres, Ahok lebih pilih Ganjar Mahfud. Di sini politisi senior sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung pasangan Ganjar Mahfud sebagai capres dan cawapres 2024 terkait isu yang beredar soal Gibran Rakabuming Raka yang hendak maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Ia mengaku hal tersebut sah-sah saja. Sah-sah saja Gibran maju cawapres. Tergantung rakyat mau pilih apa enggak. Yang jelas, saya pilih Ganjar Mahfud lah. Keduanya sudah teruji dan berpengalaman, kata Ahok pada Jumat 20 Oktober 2023. Meski demikian, Ahok menilai Gibran belum pantas menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Pasalnya, Gibran masih belum punya pengalaman yang luas soal ketatanegaraan. Di sini Gibran belum berpengalaman, jadi wali kota saja baru 2 tahun atau 3 tahun, dia belum teruji sambungnya. Nah memang sih kalau memimpin negara itu jangan coba-cobalah. Saya masih ingat betul pada waktu lalu ada iklan yang menyebut buat anak kok coba-coba, apalagi ini memimpin negara. Jadi menurut saya kita harus berpikir yaitu capres-capres yang benar-benar berpengalaman dan juga lihat rekam jejaknya. Apakah ada beban masa lalu dan lain sebagainya, itu memang harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Karena apalagi besok ya, untuk 5 tahun mendatang kemungkinan masyarakat atau penduduk Indonesia ya kemungkinan sudah 300 jutaan. Jadi di sini sangat diperlukan pemimpin yang telah teruji dan lain sebagainya. Nah dari sini yaitu bahkan Gibran dirumorkan jadi cawapres Prabowo, Ahok belum teruji, saya pilih Ganjar Mahfud. Nah di sini bahkan juga tegas ya, memilih yang benar-benar sudah teruji, yaitu Ganjar dan Mahfud. Kalau kita lihat dari rekam jejaknya, Pak Mahfud itu sudah menjadi anggota DPR RI kalau nggak salah 3 periode ya, kalau nggak salah, Mahkamah Konstitusi, dan bahkan juga pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur kalau tidak salah, dan juga saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Di sini menurut saya sudah pas kalau Pak Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Apalagi untuk menyambut yaitu 2045, memang kita harus bekerja keras ya untuk pemimpin setelah Presiden Joko Widodo, harus tegas, harus berani kepada gertakan-gertakan oleh luar negeri. Menurut saya di sini Presiden Joko Widodo sudah keren sekali, yaitu membangun fondasi-fondasi untuk diteruskan ketika ada presiden pengganti dari Presiden Joko Widodo di sini. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.